bisa-bisanya ada yang merekayasa surat baptis. Tapi tidak apa-apa, itu urusanmu. Yang saat ini berada di dalam gereja katedral ini, juga siapa saja yang saat ini mengikuti misa ini lewat live streaming multimedia Tiga Raja. Peristiwa Yesus naik ke surga dalam kitab suci dilukiskan dengan sangat singkat dan sederhana. Dalam Injil Lukas yang kita dengar pagi ini, setelah memberi wejangan dan tugas untuk menjadi saksi Kristus bagi segala bangsa, di dekat Betania, Yesus memberkati mereka, lalu ia terangkat ke surga, seperti yang kita dengar kisah dalam Injil. Dalam bacaan pertama, kisah para rasul, cerita yang sama juga disampaikan lagi. Yesus terangkat, disaksikan oleh murid-muridnya sampai awan menutupinya dari pandangan mereka. Dan ada hal yang menarik. Para murid yang terpesona memandang terus ke atas, melihat Yesus hilang di balik awan. Mereka ditegur. Hei orang Galilea, mengapa kamu terus-terus melihat ke atas? Saudara, menyangkut peristiwa kenaikan para murid dan kita semua, termasuk kita umat paroki katedral, mendapat dua catatan penting. Catatan penting yang pertama, ternyata Yesus meninggalkan dunia ini. Artinya apa? Dunia ini bukan tempat tinggal abadi. Dunia ini hanyalah tempat singgah sementara. Yesus 33 tahun. Saya Pastor Amandus sudah 70 dan tidak tahu sampai berapa lama akan pergi. Tidak menetap. Anda pasti suatu saat kita akan meninggalkan dunia ini seperti Yesus. Dengan kata lain, dunia bukan segala-galanya. Pikiran ini penting untuk mereka yang mengagung-agungkan dunia. Catatan kedua, walau dunia ini hanya sementara, tetapi dunia ini penting karena di dunia manusia hidup dan berusaha. Di dunia manusia bekerja dan berjuang untuk menjadi saksi Kristus. Dan jadi saksi Kristus bukan di awan-awan. Jadi saksi Kristus bukan di langit. Di sini para murid ditegur saat mereka terkagum-kagum melihat Yesus naik ke atas. Suara itu mau mengatakan begini, para murid, kamu belum ada di surga, kamu masih ada di dunia. Arahkan pandanganmu ke dunia dan jadilah saksi Kristus di dunia. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang Tuhan kasih, berangkat dari isi kitab suci yang kita dengar pagi ini, plus dua catatan penting itu, kita bisa memperoleh pesan di hari raya kenaikan ini.
Pesan ini saya coba bungkus dalam 2 cerita. Cerita yang pertama, di Timika ini, di banyak paroki termasuk paroki katedral, ada orang Katolik yang menjalani hidup ini seolah-olah dunia ini abadi. Dalam konteks perkawinan, dia hidup tanpa ikatan perkawinan. Dorang hidup baku piara saja. Istilah umumnya kumpul kebo. Heran. Ada perempuan yang rela menjadi wanita simpanan. Bukan 1-2 tahun, bertahun-tahun. Tidak ada tanda-tanda bahwa mereka mau urus nikah. Padahal pintu gereja terbuka, pintu pastoran terbuka untuk mereka mengurus nikahnya. Tapi mereka tidak melakukan itu. Akibatnya, mereka tidak ikut sembahyang. Kita tanya, kenapa tidak ke gereja? Ya kalau ke gereja kan kita tidak komuni. Orang lain maju komuni, kita duduk nonton saja. Kenapa kamu tidak maju komuni? Karena kita punya perkawinan belum beres. Sesudah itu, mereka tidak aktif di Kombas. Orang Kombas tidak mengenal siapa mereka. Dan anak hasil perkawinan tidak dibaptis. Bahkan ada yang merekayasa surat baptisan karena sekolah minta surat baptis. Kalau mau sekolah, mana surat baptis? Bisa-bisanya ada yang merekayasa surat baptis. Tapi tidak apa-apa, itu urusanmu. Pertanyaan, pastor di hari raya kenaikan. Bagaimana ya nasib orang-orang ini kalau tiba-tiba meninggal? Cerita pertama. Cerita yang kedua. Ada bapak yang datang ke pastoran mau sharing dengan pastor. Wajahnya sendu, wajah bapak itu. Dan dia bercerita dengan suara penuh permohonan. Pater, bisa bantu kah? Bisa bantu saya kah? Tentu, bantu apa? Pastor bisa tolong bicara dengan saya pemaitua kah? Kok pemaitua siapa? Yang mana? Dan dia sebut nama. Oh ya, oke. Maitua saya, Pater, dia sibuk sekali ke gereja. Saya tersentak, gereja. Seakan-akan mungkin pastor yang suruh-suruh kah. Maitua saya sibuk sekali dengan urusan gereja. Saya tidak larang dia pergi ke gereja. Tapi Pater bisakah? Pater bisa bilang sama dia kah? Saya sudah bilang tapi dia tuli. Jadi pastor bisa sampaikan sebelum dia ke gereja. Dia bisa siapkan makan dulu kah sama kami. Tiap kali saya pulang ke rumah, meja itu tidak ada apa-apa. Pergi ke dapur, tidak ada apa-apa. Saya tanya anak-anak, Mama di mana? Mama ke gereja.
Itu dua cerita. Dari dua cerita ini saya ingin menyampaikan pesan di hari raya kenaikan ini. Pesan dalam bentuk pertanyaan. Pertama, sama seperti Yesus meninggalkan dunia ini, kita juga akan meninggalkan dunia ini. Maka pertanyaannya, kau sudah siap kah? Khusus tadi itu, pasangan yang tidak urus nikah itu. Hei, kalau tiba-tiba Yesus panggil kau, terus bagaimana? Kau anak-anak yang belum dibaptis, bagaimana? Ingat, gereja tidak mempersulit, bahkan gereja berusaha untuk membantu. Ya, tetapi gimana ya? Kami tidak bisa urus nikah sebab ada beberapa istri. Saya cerita pengalaman. Di SP2 ada seseorang yang istri 4. Saya panggil. Pak, kok bisa urus nikah kah? Tapi hanya boleh pilih satu istri. Yang lain kok urus baik-baik. Ketemu keluarganya, bicara dengan mereka, kok pulangkan dengan kasih harta. 1, 2, 3, semua dilakukan. Tinggal satu orang. Dan satu orang itu saya kasih nikah. Ini orang yang punya kehendak baik dan keinginan baik. Jadi ternyata tidak ada yang sulit. Ada keluarga lain, ya kami mau menikah tetapi kami sudah cerai. Oke, mari kita urus. Siapa tahu pernikahanmu tidak sah. Jadi gereja punya saluran apa? Masuk dalam pengadilan gereja dan kita urus pembatalan nikah. Kenapa tidak? Persoalannya adalah kau mau atau tidak, atau kau tetap mau menikmati hidup baku piara itu. Terserah. Terserah. Di hari raya kenaikan, pastor mau bilang gereja tidak bikin susah. Tapi engkau yang menutup diri. Kami berharap kematian tidak datang sebelum engkau mengurus, membereskan hidup yang tidak beres itu. Pesan pertama. Pesan yang kedua, semua harta, posisi, kedudukan yang kau punya di dunia ini, ingat, tidak ada satupun yang kau bawa saat menghadap Sang Khalik. Pertanyaannya, apakah kau siap untuk meninggalkan semua yang kau miliki, yang kau kumpul selama kau hidup, harta, pangkat, posisi? Apakah kau siap saat kematian itu datang? Syukur kalau engkau sudah siap. Tapi kalau engkau belum siap, masih ada waktu.